menunjukkan akan terus-menerusnya kita memohon kepada Allah akan permohonan diterimanya amal ibadah kita, dan hendaknya terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui amal-amal ibadah kami. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka jika seorang nabi yang memanjatkan doa ini, memohon untuk terus diterima amal ibadahnya, apalagi kita yang tidak ada jaminan siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah kita telah sampai pada surah Al-Adiyat. Sebelum kita lanjut, maka melanjutkan kebiasaan para ulama dari murajaah menanyakan beberapa faedah yang telah terambilkan pertemuan yang lalu. Apa makna lakanud? Innal insana li rabbih lakanud. Akhi, fadal, admin dulu, karena admin itu yang merekam, dia putar-putar, dia edit, berarti dia sudah sering dengar. Wallahu alam. Atau tugas editnya bukan sama antum, akhi. Lakanud, apa artinya lakanud? Ingkar. Taib, ingkar terhadap siapa? Nikmat Allah. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antara makna lakanud jahidun lin ni'mah. Dia jahid menentang atau mengingkari. Dalam makna lain disebutkan lakanud ay lakafur. Lakafur, yakni sangat banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk mengingkari nikmat atau bentuk mengkufuri nikmat ada berapa jenis? 3. Pertama, kufur kepada selain Allah. Pertama. Kedua, tidak berzikir. Ketiga, tidak beribadah kepada Allah dengan anggota badan. Tayyib. Jadi bentuk mengkufur nikmat sebagaimana lawan dari mengkufur nikmat. Apa lawan mengkufur nikmat? Ya, mensyukuri nikmat. Dan mensyukuri nikmat dengan 3 rukun. 3 rukun kesyukuran. Apa 3 rukun kesyukuran? Pertama, al-i'tiraf bil qalb. Dia mengakui nikmat tersebut dalam hatinya. Semua datang dari Allah. Dia yakin pada dirinya nikmat datang dan pada orang lain. Pada semua makhluk dia yakini dalam hatinya tanpa ada keraguan, semua makhluk menerima nikmat, diberikan nikmat oleh Allah. Dia yakin dalam hatinya. Kemudian di lisan dia ucapkan kalimat pujian. Itu syukur. Kalau menentang, maka dia tidak mengucapkan pujian kepada Allah di lisan. Dan kalau dia dalam hatinya menentang, maka dia mengakui ada selain Allah yang memberikan nikmat, ya, atau menyandarkan nikmat pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan turunnya hujan kepada
bintang-bintang. Iya, menyandarkan turun hujan dengan sebab bintang ini. Mutirna binau kada wa kada. Kami diberikan hujan karena bintang ini, bintang ini. Ini ucapan-ucapan jahiliyah. 6. Al-istisqa bin nujum. Meminta hujan dengan nujum, perbintangan. Tayyib. Kemudian anggota badan. Bentuk kesyukuran nikmat, anggota badan dia beramal saleh dengan anggota badannya. Adapun bentuk mengkufur nikmat sebaliknya, dia tidak beramal saleh dengan nikmat yang Allah berikan terhadapnya. Ini 3 bentuk lakanut, bentuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alu subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah minha. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan perlindungan dari sifat tersebut. Iya. Pertanyaan kedua terkait sifat lakanut pada manusia. Ketika Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia terhadap Rabbnya banyak-banyak mengkufuri nikmat. Apakah ini mencakup semua manusia atau tidak? Semua? Seluruhnya? Seluruhnya termasuk? Siapa yang saja nama manusia termasuk pada ayat ini? Hah? Iya. Kecuali yang diberikan hidayah. Ya. Orang yang diberikan hidayah petunjuk, mensyukuri nikmat, maka dia keluar dari ayat ini. Namun asalnya adalah apa? Mereka adalah semua manusia, sifatnya asal manusia adalah punya bentuk kufuran nikmat. Sebagaimana disebutkan dalam surah yang lainnya, dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Iya, jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya karena manusia itu banyak-banyak berbuat zalim dan banyak-banyak kufur nikmat. Ini sifat manusia. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, diberikan petunjuk, diberikan ilmu oleh Allah. Iya. Oleh karena itulah ketika jalan keluar dari sebab-sebab lakanut ini, sebab-sebab mengkufur nikmat, agar dia tidak terjatuh pada sifat yang jelek ini, sifat yang buruk ini, maka Allah sebutkan setelahnya, setelah menyebutkan sifat-sifat manusia tadi, maka Allah berikan tambih, peringatan kepada manusia agar mereka menjadikan peringatan ini sebagai pertolongan untuk selamat dari sifat-sifat tadi, sifat mengkufur nikmat. Apa pertolongan yang Allah berikan kepada mereka dengan ayat selanjutnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia ya'lamu? Apa artinya ya'lamu? Mengetahui. Ya? Ya'lamu alima ya'lamu ilman. Mengilmui. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan ilmu. Maka tidakkah manusia itu mengilmui, mengetahui bahwasanya mereka semua nanti akan dikeluarkan dari alam kuburnya. Apa maksud dari penyebutan ayat ini? Di sini ada faidah tentang kalimat pertama ya'lamu. Ya'lamu ini menunjukkan penegasan tentang pentingnya kita mengilmui apa menyebabkan kita selamat dari sifat lakanut, sifat mengkufur nikmat. Iya. Ketika sifat lakanut, sifat mengkufur nikmat ini sangat erat kaitannya dengan harta duniawi, maka untuk selamat dari bentuk-bentuk mengkufur nikmat harta duniawi, maka dia harus punya ya'lamu, dia harus punya ilmu tentang harta itu, agar dia tidak tergolong sebagai orang yang mengkufur nikmat, selamat dari sifat lakanud. Iya. Jadi ayat ini seperti surah Wal Asri. Surah Wal Asri menyebutkan tentang sifat manusia dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Terus untuk selamat dari kerugian, Allah berikan jalan keluar. Apa? Apa jalan keluar dari kerugian? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 sifat untuk keluar dari kerugian. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 peringatan. Peringatan untuk selamat dari sifat mengkufur nikmat. Pertama, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur
Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ini semua pada 3 ayat terakhir di surah ini terdapat 3 ilmu untuk keluar dari sifat-sifat mengkufur nikmat. Sebagaimana dalam surah Al-Asr terdapat 4 sifat untuk keluar dari kerugian. Pertama, ilmu. Afala ya'lamu. Ditekankan penekanan ilmu. Tidakkah insan ini mengetahui keadaan dia nanti akan dibangkitkan dari kuburan? Maka ada ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tentang apa pemanfaatan harta, apa kegunaan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini, harta duniawi, segala isinya dunia, ini akan diberikan kepada 4 golongan. Tidak ada golongan kelima. Dunia diberikan kepada 4 golongan. Entah kita di mana dari 4 golongan ini. Saya dan Anda ada di antara 4 golongan ini. Wallahu alam di mana kita berada. Tergantung bagaimana pembuktian amal ibadah kita terhadap dunia. Dari 4 golongan ini, tidak ada golongan kelima. Siapa 4 golongan ini? Yang dunia diberikan kepada 4 golongan. Golongan pertama, abdun, hamba, razaqahullahu malan wa ilman. Hamba, ya Allah rezekikan kepadanya malan, harta, wa ilman, dan ilmu. Ini golongan pertama. Golongan hamba yang diberikan apa? Harta dan ilmu. 2 pemberian dari Allah kepada dia. Diberikan duniawi ada, dan juga diberikan ilmu. Ini ilmu, penekanan dalam ayat tadi Al-Adiyat, afala ya'lamu. Tidakkah dia mengilmui? Sekarang hamba ini diberikan ilmu. Ketika diberikan harta dan dia punya ilmu, maka apa digunakan hartanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan pertama ini dengan ilmunya, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dengan hartanya dia bertakwa dengan harta tersebut kepada Rabbnya. Dia bertakwa. Dia gunakan hartanya untuk mensyukuri Allah. Dia gunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk pergi haji, pergi umrah, beribadah, berzakat, membantu orang yang lemah, orang yang kesusahan, membantu fakir miskin. Dia tahu kegunaan harta itu dengan ilmunya. Terus apa lagi? Wa yasilu fihi rahimah. Dengan hartanya Allah berikan ilmu, dengan hartanya yasil fihi rahimah. Dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dia jaga hubungan dengan kerabat-kerabatnya, yang kesusahan dia bantu, dia berikan pinjaman. Ini adalah keutamaan membantu silaturahmi dengan harta tersebut. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dengan hartanya dia tahu ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tahu pada harta itu ada hak Allah. Ada hak Allah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ini kata Nabi, fahada bi afdalil manazil. Inilah yang paling utama, afdal manazil, yang paling utama dari golongan hamba-hamba semua manusia. Golongan pertama diberikan harta dan ilmu petunjuk untuk menggunakan harta tersebut. Golongan kedua, mungkin kita tergolong di sini. Abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba, golongan yang kedua, hamba Allah berikan kepadanya ilmu, berikan kepadanya petunjuk, namun tidak diberikan mal, tidak diberikan harta. Mungkin di antara kita ada yang kurang hartanya, miskin keadaan dia, ekonominya kurang. Kemudian, tapi fahuwa shadiqun niyah, tapi dia adalah orang yang jujur niatnya. Dengan ilmu yang dia pelajari tentang keutamaan bersedekah, tentang keutamaan membantu agama Allah, menolong agama Allah, menyiarkan agama Islam dengan sebab harta dunia. Ternyata dia berkeinginan untuk beramal seperti amalannya orang kaya, tapi dia tidak punya harta. Maka dia jujur niatnya. Yaqul, kata Nabi, orang ini golongan kedua mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, seandainya dia niatkan, seandainya saya punya harta, saya ingin beramal seperti amalannya si Anu. Si itu orang kaya yang kekayaannya digunakan di jalan Allah. Seandainya saya kaya seperti dia, saya mau seperti itu. Itu niatnya orang miskin ini. Maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka dengan niatnya golongan kedua ini, dengan niatnya fa'ajruhu masawa,
maka pahalanya sama di sisi Allah. Sama dengan siapa? Golongan pertama yang tadi, yang si kaya dan dermawan. Yang si kaya yang punya ilmu. Untuk apa harta itu? Maka golongan kedua dapat pahala seperti golongan pertama. Masya Allah, ini keutamaan. Golongan ketiga, ini golongan ketiga, hati-hati. Dan yang paling terparah golongan terakhir. Iya. Golongan ketiga, abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Golongan ketiga adalah hamba, Allah berikan kepadanya harta, diberikan harta duniawi, alhamdulillah lancar, bisnisnya jalan, pelanggannya banyak, tapi lam yarzuqhu ilman, Allah tidak berikan rezeki kepadanya berupa ilmu petunjuk. Sehingga apa? Yakhbitu fi malihi bighairi ilm, sehingga dia habiskan hartanya tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Wala yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak sambung silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lam lillahi fi haqqa, dia tidak tahu apa hak Allah terhadap hartanya. Tidak punya ilmu, jahil. Dia boros-boros, dia tidak gunakan dalam ketaatan, dia gunakan dalam maksiat, panggil temannya pesta narkoba dengan kekayaannya. Na'udzubillah. Ini adalah golongan ketiga. Fahada bi akhbathil manazil, maka ini adalah golongan buruk. Golongan apa? Yang buruk, terburuk kata Nabi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa abdun razaqahullah wa abdun lam yarzuqhu malan wala ilman. Yang keempat, hamba yang tidak diberikan rezeki harta dan tidak diberikan rezeki ilmu. Berarti ini orang miskin. Miskin apa? Miskin harta dan juga miskin ilmu. Kasihan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Fa huwa yaqul, lantas dengan tidak ada ilmunya, lantas karena kejahilannya, dia berniat. Apa niatnya? Law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti perbuatannya si anu ini, orang kaya yang tadi yang boros-boros, yang foya-foya saja, yang pesta-pesta. Seandainya saya punya harta seperti dia, saya buang seperti itu. Ini orang yang keempat. Maka apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Maka dengan niatnya golongan keempat, dosanya sama dengan golongan ketiga. Karena apa? Dia niat kalau punya harta, ingin apa? Boros, ingin berbuat yang jelek, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah adalah golongan yang terburuk, yang sudah miskin, tidak punya lagi ilmu, dan dia menyatakan keburukan seperti golongan yang ketiga. Maka di sini jalan selamat dari penggunaan harta dengan apa, ikhwah? Pada hadis ini, selamat dari penggunaan hartanya, selamat dengan ilmu. Afala ya'lamu, maka tidaklah dia mengilmui tentang hartanya. Iya. Idza bu'thira ma fil qubur. Kemudian di sini ilmu tentang kemana ujung kehidupannya, kemana akhir kehidupan dunia yang bersama dirinya dan hartanya juga. Kemana ujungnya? Kemana? Penyebutan al-qubur. Di sini bu'thira ma fil qubur menerangkan kepada kita dua keadaan. Keadaan pertama, kita semua akan masuk ke dalam kuburan. Ketika kita masuk dalam kuburan, ternyata dunia yang kita miliki tidak akan ikut masuk bersama kita. Kita akan dibenamkan di dalam tanah. Kita akan habis dimakan ulat, menjadi tulang belulang, menjadi bangkai yang busuk. Dan tas dunia kita, istana kita, semua harta kita tidak kita bawa ke dalam kubur kita. Iya. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita dalam kubur. Apakah kita diluaskan kuburan kita, mendapatkan penerangan, dirahmati oleh Allah, tidak. Sementara dalam dunia kita mungkin kita punya rumah yang luas, megah, mewah, semua fasilitas ada, semua pembantunya ada, semua satpamnya ada, penjaganya ada, gudang-gudangnya dijaga dengan aman, semua ada di dunia. Tapi dia tidak tahu bagaimana keadaannya dalam kubur. Apakah dia dapatkan kenyamanan, ketenteraman dalam kubur? Ini peringatan. Ujung kehidupan semua manusia adalah apa? Kembali ke tanah asal penciptaannya, kubur. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadah kita.
Dengan apa kita meninggal dunia? Di atas kehidupan dunia, kita wafat, dengan itu pula kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jika kita meninggal dalam keadaan kita taat, kita akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Jika kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam meninggal yang buruk, na'udzubillah min dzalik, maka kita pula akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut, na'udzubillah. Ini diingatkan akan perkara kuburan. Iya. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang perkara ini, bahwasanya semua manusia akan masuk ke dalam kuburannya, dan yang menyisakan dirinya dengan dia adalah amal ibadahnya saja. Amal ibadahnya. Amal ibadahnya, semua amal ibadahnya, apakah terkait dengan ibadahnya langsung kepada Allah atau terhadap hartanya ketika dia bersedekah, berinfak, dan infak kepada keluarganya, kepada orang yang membutuhkan, kepada agama Allah. Infak termasuk infak kepada keluarga, ya. Infak kepada keluarga itu termasuk sedekah dan termasuk ibadah. Infak kepada orang yang miskin, infak di jalan Allah, itu semua terhitung pahala sedekah. Iya. Dan itu yang akan kita bawa dari amal ibadah soleh kita terhadap harta. Bukan harta yang masuk dalam kuburan, tapi amal ibadah yang terkait dengan harta itu yang masuk bersama kita dalam kuburan. Kemana harta kita digunakan? Itu akan kita terima pertanggungjawabannya kelak. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hussila ma fis sudur, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, hussilah, akan ditampakkan ma fis sudur, apa yang berada di dalam dada-dada. Sudur kita semua memilikinya. Sadar, dada kita. Di dalam dada ini terdapat keimanan, terdapat hati. Yang hati ini kita hiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini kadang juga kotor dengan fitnah-fitnah, syubhat atau fitnah syahwat, keinginan terhadap duniawi, keinginan terhadap pujian manusia. Maka semua itu akan dinampakkan kelak pada hari kiamat. Setelah bu'thira ma fil kubur, semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka terhasilkan nampak apa yang dalam dada-dada dia. Keinginan dia ketika di dunia ingin ini dengan ibadahnya. Ada yang manusia ingin ini dengan ibadahnya. Ada yang orang yang bersedekah untuk dapatkan kursi, dapatkan suara. Itu akan dia lihat di hari kiamat. Ada yang menyumbang karena untuk dapat, ya, macam-macam keinginan, status sosial. Dan ini adalah semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka di sini penekanan ilmu yang kedua untuk keluar dari sifat lakanut. Apa itu? Apa? Siapa yang bisa tangkap? Kalau tadi ilmu untuk keluar dari sifat lakanut, menentang nikmat Allah dengan mengilmui ilmu tentang harta dan apa nanti ujung kehidupan kita kembali ke dalam kuburan. Sekarang ayat selanjutnya, wa hussila ma fis sudur. Di sini ada ilmu pula untuk kita keluar dari sifat lakanut. Ilmu tentang apa? Hati. Ma fis sudur. Keadaan hati kita. Hati ini yang harus kita perbaiki. Hati yang inilah kita harus usahakan menjadi baik, menjadi diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini harus kita perhatikan lebih. Dan hati ini yang menjadi barometer di hadapan Allah. Di antara apa yang akan dilihat oleh Allah terhadap diri kita masing-masing adalah kondisi hati kita bersama amal ibadah kita. Iya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada suar kalian, kepada bentuk suar rupa kalian. Allah tidak lihat rupa kalian tampan, gagah, cantik, manis, mancung, pesek, tinggi, pendek, gemuk, kurus. La yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat rupa kalian. Wa amwalikum, dan juga Allah tidak lihat kepada harta kalian, kaya, miskin. Tidak, Allah tidak lihat kepada harta kita dan rupa kita. Walakin, kata Nabi, akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat kepada hati-hati kalian dan amal ibadah kalian. Itu menjadi ukuran di mata Allah.
Allah melihat isi hati kita. Apakah kita beriman, cinta, mengharap, tawakal, mengharap kepadanya, tunduk, khusyuk kepada Allah, tawadu. Kondisi hati yang dilihat. Merendah di hadapan manusia, tidak menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Ini kondisi hati harus kita perhatikan terus. Karena ini menjadi barometer kemuliaan di mata Allah, bukan rupa kita, kecantikan kita, ketampanan kita, bukan pula kekayaan harta kita, tapi adalah kondisi hati. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat la yanfa' mal, tidak bermanfaat mal, tidak bermanfaat itu harta. Wala banun, tidak bermanfaat anak keturunan kalian. Illa, kecuali yang bermanfaat hari kiamat adalah man atallaha, siapa yang mendatangi Allah pada hari kiamat biqalbin salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari keinginan duniawi, selamat dari fitnah-fitnah dan syahwat. Itu yang selamat, itulah yang menjadi penolong dia, penyelamat dia pada hari kiamat kelak. Ini yang menjadi inti dari ayat ini, wa hussila ma fis sudur, agar dinampakkan apa semua yang di dalam hati. Iya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamu wal afiyah. Kemudian ada faedah ketika Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam Arba'in Nawawiyah atau dalam Riyadhus Shalihin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan faedah. Al-muhim ya akhi, maka yang paling penting wahai saudaraku, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, alij al-qalba daiman, hendaklah kalian senantiasa mengobati hati ini terus menerus. Obati hati kita terus menerus. Bagaimana mengobati hati kita terus menerus? Kata beliau, kun daiman fi ghasilil lil qalb hatta yatuhur. Teruslah kalian untuk berusaha mencuci hati kalian sampai betul-betul bersih. Bagaimana caranya kita cuci hati kita sampai bersih? Gimana? Berzikir, muhasabah, beribadah, menangisi dosa-dosa, tawadhu, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari perkara yang bisa mensucikan hati. Dan jangan lupa doa. Nah, ini doa. Karena kita hamba yang lemah, dan kita punya syaitan yang terus mengintai kita, kelemahan kita. Syaitan lihat, ketika kita lemah, datang syaitan mengisikan ini, maka kita lalai, hati kita lalai. Hati kita kembali kepada kemungkaran, mengingkari sesuatu, menginginkan sesuatu yang mungkar dan seterusnya. Maka teruslah berdoa kepada Allah tentang kondisi hati kita. Minta apa? Kesabatan hati, keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Iya. Nabi SAW sering sekali didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha atau Anas bin Malik. Saking banyaknya Nabi membaca doa ini, sehingga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau sangat banyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mengapa? Apa jawaban Nabi? Innal quluba bani Adam baina asabi min asabi rahman yuqallibuha kaifa sya'. Kata Nabi, sesungguhnya hati-hati semua anak cucu Adam, kita semua termasuk, hati-hati semua anak cucu Adam berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah bolak-balikkan hati-hati anak cucu Adam kaifa sya', sesuai Allah kehendaki. Maka mintalah agar terus hati kita ditetapkan di atas agama Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas ketaatan kepadamu. Ya. Kemudian dalam doa yang lainnya juga Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini, bersihkanlah jiwaku ini, berikan dia ketakwaannya, karena engkaulah yang melindunginya, engkaulah yang memeliharanya.
Kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ini ayat terakhir. Singkat saja, faedah yang singkat tentang ayat ini. Ini ilmu yang keberapa? Untuk selamat dari sifat lakanut, sifat mengingkari nikmat. Ilmu yang ketiga. Apa ilmu ketiga dari ayat terakhir? Ketahuilah, sungguh Rabb kalian pada hari kiamat betul-betul teliti mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka ini adalah bentuk kita harus memperhatikan apa yang kita perbuat untuk kita dapat hisab kelak hari kiamat. Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Sama sifatnya di sini khabir dengan akhir surah Al-Adiyat khabir juga. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak dia perhatikan apa yang dia perhadapkan esok kelak hari kiamat. Apa yang dihadapkan kelak kepada Allah pada hari kiamat. Wattaqullah, diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah khabir, maha teliti pengetahuannya bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Sama sifatnya khabir dengan akhir surah Al-Adiyat. Kenapa? Semua dari usaha kita, niat kita, Allah teliti menilainya. Tidak ada yang luput. Di sini khabir, teliti, muttali'. Allah betul-betul menelaah apa semua isi hati kita, amalan bawahir kita, amalan nampak kita, amalan batin kita, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang dimanapun kita berada, sendiri dalam keadaan kerumunan manusia, semua Allah teliti. Sekarang ini Allah tahu kondisi hati masing-masing. Saya, Anda ditahu oleh Allah apa kondisi hati kita. Di saat kita sendiri dalam kamar, di ruangan, dimanapun berada, Allah tahu isi hati kita dan apa perbuatan kita. Semua akan dilihat pada hari kiamat kelak. Maka ilmu inilah adalah ilmu untuk kita selamat dari sifat lakanut. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Fala subhanahu wa ta'ala assalamu wal afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.